Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada pimpinan penjagaan yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita dapat bersama-sama di dalam renungan harian pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Allah yang sudah memberikan kami penjagaan dan perlindungan, memberkati kami untuk mempelajari firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah berdiri di pintu. Dan ayat renungan di dalam Wahyu 3 ayat 17 mengatakan seperti ini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Akhir sekali, kita telah tiba kepada jemaah yang ketujuh dan terakhir yaitu jemaah Laodikia. Saya masih ingat dengan jelas ketika menjelajah 7 jemaah dalam Wahyu sebagai sebahagian daripada persidangan Alkitab di barat Turki atau Asia Kecil pada zaman Paulus. Apabila kami datang ke tapak Laodikia yang luas, saya hampir merasakan bahwa kawasan ini secara khusus dimiliki oleh gereja Advent. Kita telah pun melihat dalam beberapa jemaat di mana para anggotanya tidak mempunyai pandangan yang benar mengenai diri mereka sendiri. Satu pernyataan yang sangat baik. Jemaat yang mana anggota tidak mempunyai pandangan benar mengenai diri sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka hidup sebenarnya mati. Dan mereka yang berpikir bahwa mereka miskin sebenarnya mereka kalah. Bayangkan, para anggota yang berpikir bahwa mereka semuanya baik-baik saja, sedangkan dalam pandangan Tuhan mereka semua bersalah. Ini merupakan satu hal yang sangat penting kita ambil perhatian pada saat ini, saudara-saudara. Kita mempelajari renungan pada saat ini yang mana mengatakan kepada kita bahwa kita merasa kita sudah benar, tetapi di pandangan Tuhan kita sangat-sangat berdosa dan salah. Tetapi kita harus ingat pada saat ini, firman Tuhan ingin menjelaskan kepada kita, mengatakan bahwa banyak anggota berpikir mereka baik-baik, tapi dalam pandangan Tuhan mereka bersalah. Ini yang kita harus tahu. Kita harus mengetahui bagaimana Tuhan melihat kita pada saat ini. Saudara-saudara, demikianlah sifat dosa yang menipu. Message kepada ketujuh jemaat ini, saudara-saudara, dan terutama kepada jemaat yang terakhir yang mempunyai kaitan dengan kita. Kita harus mengajar kita untuk mengekalkan pendapat yang sangat rendah hati tentang keadaan kerohanian kita. Walaupun pada mulanya mungkin memalukan untuk menyadari pengalaman rohani kita adalah tidak bersemangat. Namun Tuhan bersedia untuk masuk dan berkongsi dirinya dengan kita. Lagipun Dia sudah lama berdiri di pintu dan mengetuk, sudah tiba masanya. Kita membenarkan Dia masuk supaya kita diperkaya secara rohani oleh kehadirannya. Jadi saudara-saudara, pada saat ini kita mendengar firman Tuhan ini yang mengatakan kepada kita bahwa biarlah apabila kita melihat diri kita semakin baik dalam kerohanian, juga Tuhan melihat kita juga semakin beriman dan percaya kepada Dia. Agar apa yang terjadi, saudara-saudara, agar kita sama-sama mengerti dan kita mengetahui segala firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sangat baik firman Tuhan saat ini, sangat membawa kepada kita supaya lebih memperbaiki diri dalam kerohanian iman, percaya kepada Tuhan. Baru semalam saya sedang makan di tempat makanan segera di Istanbul, Turki. Cuaca sangat sejuk serta hujan.
Dan mereka mempunyai beberapa orang lelaki yang menggunakan motosikal untuk menghantar pesanan ke rumah. Bayangkan jika Anda sangat lapar dan memesan pizza, lalu pizza pun tiba, tetapi Anda membiarkan lelaki malang itu di luar rumah dalam cuaca sejuk dan hujan sepanjang malam. Marilah kita jangan membiarkan Yesus di luar mengetuk pintu, tetapi marilah kita menjemput Dia masuk ke dalamnya dan memelihara hati hidup kita. Saat ini saudara-saudara, pengajaran, nasihat, dorongan, kekuatan bagi kita mengatakan kata terakhir ini sebagai marilah kita jangan membiarkan Yesus hanya mengetuk pintu hati kita. Tetapi apa yang harus kita buat? Kita buka, kita jemput Yesus masuk dalam hati kita. Dan kita sama-sama dengan Yesus semakin dekat kepada Yesus. Kiranya kita diberkati dalam firman pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur kepada Tuhan sudah memberkati kami dalam mendengar firman yang sangat baik tentang bagaimana kami harus menjemput Yesus masuk dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.